Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Diana Hernawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang terhormat, Bapak Diki Muhammad Chaidir, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Siti Aisyah NPM 192154017, Resa Kepira Mustikasari NPM 192154025, dan Epi Nurul Bariah Muhtar NPM 192154017. Kelompok kami akan membahas mengenai HD Zooxophila, filum nematoda, dan kerabatnya. Untuk pemaparan materi yang pertama, akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah, disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang HD Zooxophila dan filum nematoda. HD Zooxoa termasuk ke dalam kingdom Animalia, subkingdom Bilateria, infrakingdom Protostomia. Protostomia terbagi menjadi dua, yaitu Lopotrochozoa dan SD Zooxoa. SD Zooxoa adalah sekelompok hewan yang memiliki kutikula yang berganti kulit selama pertumbuhannya, atau disebut dengan SDCs. SD Zooxoa memiliki 8 filum. Yang pertama ada filum nematoda dan yang kedua ada filum nematomorpha. Keduanya termasuk ke dalam nematoidea karena kutikula kolagennya tanpa mikrofili. Dan yang ketiga ada filum Caenorrhyncha dan yang keempat ada filum Priapulida. Kedua filum tersebut memiliki dua layar paring. Dan yang kelima ada filum Loricifera, yang keenam ada filum Onychophora, yang ketujuh ada filum Tardigrada, dan yang terakhir ada filum Arthropoda. Ketiga filum tersebut termasuk ke dalam Panarthropoda karena hemosol dan sistem peredaran darah terbuka, pelengkap ventrolateral, dan pengurangan selom. Seperti halnya Lopotrochozoan, SD Zooxoan tidak berbagi bentuk tubuh yang sama. Maksudnya, SD Zooxoan merupakan hewan triproblastik, yaitu ada yang mempunyai rongga tubuh, tetapi ada juga yang belum mempunyai rongga tubuh. Berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh, hewan triproblastik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada Acelomata, Pseudocelomata, dan Celomata. Yang pertama ada Acelomata, yaitu hewan yang belum mempunyai rongga tubuh, artinya tubuhnya padat tanpa rongga antara usus dan tubuh terluar. Dan yang kedua ada Pseudocelomata, hewan semacam ini mempunyai rongga tubuh semu. Mesodermnya belum membentuk rongga yang sesungguhnya karena mesodermnya belum terbagi menjadi lapisan dalam dan lapisan luar. Sedangkan Celomata, mesoderm dipisahkan oleh rongga tubuh yang terbentuk menjadi dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Anggota nematoda, nematomorpha, dan Caenorrhyncha memiliki badan Pseudocelomata. Anggota Priapulida belum dipelajari dengan cermat, tetapi diasumsikan sebagai Pseudocelomata. Pseudocelom digunakan sebagai kerangka hidrostatik pada nematoda, Caenorrhyncha, dan Priapulida. Dalam Loricifera, spesies tampak bervariasi dalam bentuk tubuh, beberapa digambarkan sebagai Pseudocelomata dan yang lainnya tampak Acelomata. Anggota kelade Panarthropoda memiliki badan Celomata, tetapi selom mereka cukup kecil ukurannya dibandingkan dengan selom Annelida. Yang pertama ada filum nematoda. Nematoda berasal dari kata nematos yang artinya benang dan oidos yang artinya bentuk. Nematoda adalah cacing yang memiliki bentuk menyerupai benang. Diperkirakan bahwa jumlah spesiesnya mencapai 500.000. Nematoda umumnya hidup di laut, di air tawar, dan tanah.
nematoda menjadi parasit pada hampir semua jenis hewan dan tumbuhan. Contoh spesies yang paling umum yaitu Caenorhabditis elegans. Karakteristik nematoda yaitu bentuknya silindris, kutikula mereka fleksibel dan tidak hidup, kurangnya silia motil atau flagella, otot-otot dinding tubuhnya memiliki beberapa ciri yang tidak biasa, seperti berlari dalam arah membujur saja. Terkait dengan kurangnya silia, nematoda tidak memiliki protonefridia. Kebanyakan cacing nematoda berukuran kurang dari 5 cm dan banyak yang berukuran mikroskopis. Ada juga beberapa nematoda parasit memiliki panjang lebih dari 1 meter. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi. Selubung luar tubuhnya relatif tebal. Non-seluler kutikula disekresikan oleh epidermis yang mendasari, atau disebut juga hipodermis. Kutikula ini terlepas pada tahap pertumbuhan juvenil yang merupakan salah satu karakter yang menempatkan nematoda di Esdisozoa. Hipodermis bersifat sinsitial dan nukleusnya terletak pada 4 tali hipodermal yang menonjol ke dalam. Kutikula sangat penting secara fungsional bagi cacing, berfungsi untuk menahan tekanan hidrostatik tinggi atau turgor yang diberikan oleh cairan di pseudosol dan melindungi cacing dari lingkungan yang tidak bersahabat seperti tanah kering atau saluran pencernaan inangnya. Beberapa lapisan kutikula terdiri dari kolagen, protein struktural yang juga berlimpah di jaringan ikat vertebrata. 3 lapisan tersebut terdiri dari serat-serat yang saling silang, yang memberikan beberapa elastisitas longitudinal pada cacing, tetapi sangat membatasi kapasitasnya untuk ekspansi lateral. Otot dinding tubuh nematoda sangat tidak biasa. Mereka terletak di bawah hipodermal atau epidermal syncytium dan berkontraksi secara longitudinal saja. Tidak ada otot melingkar di dinding tubuh. Gerak pada nematoda disebabkan oleh adanya otot-otot yang terdapat pada dinding tubuh. Otot-otot itu terletak di antara tali epidermal dan membujur sepanjang tubuh. Otot-otot itu terbagi menjadi 4 kuadran. 2 kuadran terletak pada sisi dorsal dan yang lain pada sisi ventral. Kontraksi dan relaksasi dari otot-otot menyebabkan tubuh cacing memendek dan memanjang. Koordinasi gerak dari keempat kuadran otot menyebabkan cacing bergerak dengan cara meliuk-liuk. Pada gambar bagian A, struktur nematoda seperti yang diilustrasikan oleh Ascaris betina. Ascaris memiliki 2 ovarium dan uteri yang terbuka keluar oleh pori genital yang umum. Gambar B, penampang melintang, dan pada gambar C, sel otot tunggal, spindel berbatasan dengan hipodermis, otot lengan meluas ke saraf dorsal atau ventral. Saluran pencernaan nematoda terdiri dari mulut, faring otot, usus non-muskular panjang, rektum pendek, dan anus terminal. Makanan tersedot ke dalam faring saat otot di bagian anterior berkontraksi dengan cepat dan membuka lumen. Relaksasi otot anterior, masa makanan menutup lumen faring, memaksa makanan ke arah posterior usus. Usus adalah satu lapisan sel yang tebal. Materi makanan bergerak ke posterior dengan gerakan tubuh dan dengan makanan tambahan yang dimasukkan ke usus dari faring. Sistem reproduksi. Reproduksi dilakukan secara seksual, umumnya bersifat diesius, jantan lebih kecil dari betina. Pembuahan bersifat internal,
dan telur biasanya disimpan di dalam rahim sampai pengendapan. Sistem ekskresi. Alat ekskresi nematoda bukan protonefridia, melainkan suatu sistem sel kelenjar dengan atau tanpa saluran yang terletak pada anterior. Sistem ekskresi mereka terdiri dari satu atau lebih sel kelenjar besar yang dibuka oleh pori ekskretoris atau sistem saluran tanpa sel kelenjar, atau kedua sel dan saluran bersama-sama. Sistem pernafasan. Nematoda tidak mempunyai organ pernafasan yang spesial. Respirasi dilakukan secara anaerob. Energi diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang diekskresikan melalui kutikula. Sistem saraf. Cincin jaringan saraf dan ganglia di sekitar faring menimbulkan saraf kecil di ujung anterior dan dua kabel saraf, satu dorsal dan satu ventral. Papila sensorik terkonsentrasi di sekitar kepala dan ekor. Amfid adalah sepasang organ sensorik yang agak lebih kompleks yang terbuka di setiap sisi kepala pada tingkat yang hampir sama dengan lingkaran sefalik dari papila. Pembukaan amfidial mengarah ke dalam lubang kutikula dengan ujung sensorik dari silia yang dimodifikasi. Amfid biasanya berkurang pada parasit nematoda hewan, tetapi kebanyakan nematoda parasit mengandung sepasang plasmid bilateral di dekat ujung posterior. Contoh dari filum nematoda yang pertama ada Ascaris lumbricoides, yaitu cacing gelang besar manusia. Genus Ascaris mencakup beberapa spesies. Salah satu yang paling umum ada Ascaris megalocephala yang ditemukan di usus kuda. Ada Ascaris lumbricoides adalah salah satu parasit nematoda yang paling umum ditemukan pada manusia. Dan ada cacing gelang besar dari babi, yaitu Ascarisum. Secara morfologis mendekati Ascaris lumbricoides, dan mereka telah lama dianggap sebagai spesies yang sama. Ascaris lain biasanya ditemukan pada hewan liar dan peliharaan. Contohnya yaitu spesies Toxocara yang ditemukan pada anjing dan kucing. Siklus hidup mereka umumnya mirip dengan Ascaris, di mana siklus hidup Ascaris lumbricoides yaitu seekor Ascaris betina dapat bertelur hingga 200.000 telur sehari, terbawa oleh kotoran inangnya. Dengan kondisi tanah yang sesuai, embrionya berkembang menjadi remaja infektif dalam waktu 2 minggu. Sinar matahari langsung dan suhu tinggi bisa mematikan dengan cepat, tetapi telur memiliki toleransi yang luar biasa terhadap kondisi buruk lainnya, seperti pengeringan atau kekurangan oksigen. Infeksi biasanya terjadi saat telur tertelan dengan sayuran mentah atau saat anak memasukkan jari yang kotor atau mainan di mulut mereka, atau bisa juga dengan kebiasaan buang air besar yang tidak bersih. Ketika inang menelan telur berembrio, remaja kecil itu menetas. Mereka menggali melalui dinding usus ke dalam pembuluh darah atau pembuluh getah bening, dan dibawa melalui jantung ke paru-paru. Di sana, mereka pecah menjadi alveoli dan dibawa ke trakea. Jika infeksinya besar, mereka mungkin menyebabkan pneumonia. Saat mencapai faring, juvenil ditelan, melewati perut, dan akhirnya matang sekitar 2 bulan setelah telurnya tertelan. Di usus, di mana mereka memakan isi usus, cacing menyebabkan gejala perut dan reaksi alergi, dan dalam jumlah besar dapat menyebabkan penyumbatan usus. Parasitisme oleh Ascaris jarang berakibat fatal, tetapi kematian dapat terjadi jika usus tersumbat oleh serangan yang berat. Perforasi usus yang mengakibatkan peritonitis tidak jarang terjadi, dan cacing yang berkeliaran kadang-kadang dapat keluar dari anus atau tenggorokan, atau dapat memasuki trakea atau saluran Eustachius dan telinga tengah.
Yang selanjutnya ada cacing tambang. Cacing ini dinamai cacing tambang karena ujung anteriornya melengkung ke punggung menandakan adanya kail. Spesies yang paling umum adalah Necator americanus. Panjang betina mencapai 11 mm dan jantan mencapai 9 mm. Piring besar di mulut mereka memotong mukosa usus inang tempat mereka menghisap darah dan memompanya melalui usus, mencerna sebagian dan menyerap nutrisi. Infeksi berat menyebabkan anemia. Penyakit cacing tambang pada anak-anak dapat menyebabkan keterbelakangan mental dan pertumbuhan fisik dan hilangnya energi secara umum. Pada gambar A, terlihat mulut cacing tambang yang memperlihatkan pelat potong. Pada gambar B, terlihat ujung anterior cacing tambang yang menempel di usus anjing. Pelat pemotong yang menjepit mukosa tempat faring berotot tebal menghisap darah. Kelenjar esofagusnya mengeluarkan antikoagulan untuk mencegah pembekuan darah. Siklus hidup cacing tambang dimulai dari embrionya berkembang, lalu melalui tahap pertama remaja menetas, lalu juvenil infektif berkembang di tanah dan menginfeksi ke manusia melalui mulut, lalu remaja infektif menembus kulit manusia, dan cacing remaja tersebut bermigrasi melalui sistem peredaran darah ke paru-paru. Cacing remaja keluar dari sistem peredaran darah menjadi alveoli dan mereka bermigrasi ke usus kecil melalui trakea. Cacing dewasa berkembang di usus halus, kawin, dan menghasilkan telur. Contoh spesies lain dari cacing tambang ada cacing Trichinella spiralis, yaitu spesies nematoda kecil yang bertanggung jawab atas penyakit trichinosis yang berpotensi mematikan. Cacing dewasa bersembunyi di mukosa usus kecil, tempat betina menghasilkan anak yang masih hidup. Trichinella spiralis dapat menginfeksi berbagai jenis mamalia selain manusia, termasuk babi, tikus, kucing, dan anjing. Yang selanjutnya ada cacing kremi. Spesiesnya yaitu Enterobius vermicularis. Siklus hidup cacing Enterobius vermicularis. Kelompok telur cacing kremi biasanya dikeluarkan pada malam hari di sekitar anus inang dengan menggaruknya saat tidur. Ketika ditelan, mereka menetas di duodenum dan cacing matang di usus besar. Cacing dewasa hidup di usus besar dan sekum. Perkawinan cacing jantan dan betina kemungkinan terjadi di sekum. Cacing jantan mati setelah kawin dan cacing betina mati setelah bertelur. Cacing betina yang mengandung 11.000 hingga 15.000 butir telur akan bermigrasi ke daerah sekitar anus untuk bertelur. Telur akan matang dalam waktu sekitar 6 jam setelah dikeluarkan pada suhu tubuh. Dalam keadaan lembab, telur dapat hidup sampai 13 hari. Selanjutnya ada filarial worms. Di negara tropis, sekitar 120 juta orang terinfeksi cacing filaria. Dua contoh cacing filaria manusia adalah Wuchereria bancrofti dan Brugia malayi. Cacing ini hidup di sistem limfatik. Gejalanya berhubungan dengan peradangan dan gangguan sistem limfatik. Siklus hidup dari Wuchereria bancrofti yaitu nyamuk mencerna mikrofilaria saat menggigit manusia. Mikrofilaria tertelan melewati usus nyamuk ke hemosol dan akhirnya berkembang menjadi remaja yang infektif. Lalu, nyamuk yang terinfeksi menularkan infektif remaja yang masuk melalui tusukan luka gigitan nyamuk. Remaja bermigrasi melalui limfatik ke sekitar kelenjar getah bening. Cacing dewasa berkembang menjadi kematangan seksual di pembuluh limfatik aferen. Dan cacing dewasa kawin dengan betina melahirkan mikrofilaria. Mikrofilaria bermigrasi ke aliran darah.
beberapa penyakit filarial worm. Yang pertama ada kaki gajah yang disebabkan oleh cacing larial dewasa Bucellaria bancrofti yang muncul setelah terpapar infeksi ulang dalam waktu lama dan berulang kali. Kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan jaringan ikat yang berlebihan dan pembekakan hebat pada bagian yang terkena seperti skrotum, tungkai, lengan, vulva, dan payudara. Yang selanjutnya ada river blindness atau disebut juga onchocerciasis, adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing Onchocerca volvulus yang dibawa oleh lalat hitam. Dan yang ketiga ada cacing jantung anjing, yaitu Divolaria immitis, adalah cacing nematoda yang menyebabkan penyakit serius bagi anjing dan kucing. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Aisyah yang telah memaparkan materinya. Pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Epi Nurul Baria Muhtar. Phylum Nematomorpha. Nematomorpha dikenal dengan nama cacing bulu kuda. Berdasarkan tahayul lama bahwa cacing itu berasal dari bulu kuda yang kebetulan jatuh ke air. Nematomorpha ini umumnya berdiameter sekitar 0,5 sampai 3 mm, tetapi dapat mencapai panjang keseluruhan 1 meter. Cacing bulu kuda sangat panjang dan ramping dengan tubuh silinder. Sekitar 320 spesies cacing bulu kuda ini telah dinamai. Nematomorpha ini biasanya hidup pada perairan bersih di laut. Sebarannya di seluruh dunia. Nematomorpha hidup bebas saat dewasa dan parasit pada arthropoda saat remaja. Struktur nematomorpha. Pada bagian A merupakan bagian membujur melalui ujung anterior. Ujung anteriornya biasanya membulat. Terdapat mulut, mata, epidermis, usus, dan paring. Paring mereka biasanya berupa kabel sel yang kokoh. Pada bagian B merupakan bagian melintang. Nematomorpha atau cacing bulu kuda sangat panjang dan sangat tipis. Terdapat kutikula, epidermis, lapisan otot, pseudocelom, ventral cord, usus, saluran sperma, dan mesenkim. Kemudian yang bagian C merupakan ujung posterior cacing jantan dan betina. Ujung posteriornya membulat atau memiliki 2 atau 3 lobus ekor, di mana pada ujung posterior jantan memiliki 2 lobus dan pada ujung posterior betina memiliki 3 lobus ekor. Sistem pencernaan nematomorpha. Bentuk larva menyerap makanan dari inang arthropoda melalui dinding tubuh mereka. Sampai saat ini, cacing dewasa dianggap hidup sepenuhnya dari nutrisi yang tersimpan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa cacing dewasa menyerap molekul organik melalui usus vestigial dan dinding tubuh mereka dengan cara yang sama seperti remaja. Sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem ekskresi kurang dan mungkin terjadi terutama pada tingkat sel. Kemudian sistem saraf. Sistem saraf nematomorpha ini berupa cincin saraf di sekitar paring dan tali saraf midventral. Phylum selanjutnya yaitu phylum Cynorrhincha. Cynorrhincha berasal dari bahasa Yunani, rhinchos yang berarti paruh atau hidung, dan kinetikos yang berarti bergerak atau moncong yang dapat digerakkan. Phylum ini juga disebut
Echinodera, artinya berleher berduri. Batangnya memiliki 11 segmen, yang secara eksternal ditandai dengan duri dan pelat kutikula. Tubuhnya rata di bagian perut dan di bagian punggungnya itu melengkung. Bentuk tubuhnya simetris bilateral. Kemudian, hidupnya di laut biasanya hidup di lumpur. Kemudian, tidak dapat berenang dan hanya dapat mengubur tubuhnya di dalam lumpur. Ia menggali dengan menjulurkan kepalanya ke dalam lumpur dan menjangkarkannya dengan duri. Struktur tubuh Kinorinca. Terdapat mulut, kepala menjulur, paring, usus perut, duri, opari, protonephridium, dan nephridiophore. Pada ruas pertama, terdapat kepala, dan pada kepala ini ujungnya terdapat mulut. Sedangkan pada ruas kedua, yaitu leher. Dan ruas ketiga itu badan, biasanya 11 ruas. Batangnya memiliki 11 segmen, yang secara eksternal ditandai dengan duri dan pelat kutikula. Tubuhnya rata di bagian perut dan bagian punggungnya melengkung. Pada Kinorinca ini tidak memiliki kaki, dan Kinorinca ini memiliki duri di sepanjang tubuh dan di sekitar kepala memiliki 5-7 lingkaran duri. Sistem pencernaan Kinorinca dengan mulut di ujung belalai, diikuti oleh faring, esofagus, usus tengah yang tidak bersilia, dan usus belakang yang dilapisi kutikula serta anus. Sistem ekresinya dengan protonephridia yang bermuara di permukaan lateral di ruas kedua. Kemudian, sistem sarafnya berupa cincin saraf berganglion atau melingkari anterior faring. Filum selanjutnya yaitu filum Priapulida. Priapulida adalah kelompok kecil cacing laut yang ditemukan dalam cuaca dingin perairan. Mereka telah ditemukan di sepanjang pantai Atlantik dan di sepanjang pantai Pasifik dari California ke Alaska. Hanya ada 16 spesies Priapulida yang diketahui. Tapi setidaknya ada jenis cacing Priapulida yang ditemukan di kutub utara, seperti Caudatus priapulus, Priapulopsis biacoadatus, dan Halicryptus spinulosus. Priapulida hidup di lumpur dan pasir dasar laut, hingga kedalaman beberapa ribu meter. Bentuk tubuhnya simetris bilateral dan berbentuk tabung. Priapulida ini memiliki tubuh silindris, paling panjang kurang dari 12-15 cm. Tetapi Halicryptus higginsi memiliki panjang hingga 39 cm. Priapulida biasanya mengorientasikan diri dalam lumpur dengan mulut di permukaan. Namun, Tubilucus memakan detritus organik dalam endapan di sekitar terumbu karang. Priapulida ini beradaptasi untuk menggali oleh kontraksi tubuh. Sebagian besar merupakan hewan predator yang memakan hewan invertebrata bertubuh lunak. Sistem pencernaan Priapulida ini mengandung paring otot dan usus lurus serta rektum. Ada cincin saraf di sekitar paring dan tali saraf midventral. Amoebosit terjadi di dalam cairan rongga tubuh. Kemudian cacing Priapulida ini memiliki peranan. Peranannya kebanyakan merugikan bagi manusia. Kemudian struktur tubuh Priapulida.
Struktur tubuh Priapulida ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu belalai yang seperti tabung atau proboscis. Belalai merupakan bagian anterior tubuh yang dapat ditarik oleh Priapulid ke dalam posterior yang lebih panjang. Kemudian yang kedua ada batang tubuh atau trunk. Dan yang ketiga ada ekor tambahan yang berduri atau caudal afferent. Tubuh cacing Priapulida ini terlihat seperti memiliki cincin dan biasanya memiliki lingkaran berduri yang menghubungkannya ke dalam paring protrusible. Cacing Priapulida ini bergerak dengan kulit seperti cacing pada umumnya yang dibantu oleh otot yang berlapis-lapis. Cacing Priapulida kecil dapat menyimpan bahan makanan dan bertahan hidup dengan mengkonsumsi bakteri. Sedangkan cacing Priapulida besar memakan tubuh hewan invertebrata lain, seperti cacing Folisaete dan cacing Priapulida lainnya. Saat memakan mangsanya, mulut cacing Priapulida akan memanjang untuk mempermudah merebut mangsa. Cacing Priapulida ini menggunakan gigi-giginya. Kemudian, penggolongan Priapulida. Priapulida terbagi menjadi 3 famili. Yang pertama ada famili Priapulidae. Ciri-cirinya berukuran besar, mencapai 4-20 cm, memiliki ekor tambahan, berisi cairan atau otot panjangnya dengan kait kutikula. Contoh pada famili ini adalah Acanthophryaphulus, Priaphulus, Halicryptus, dan Priaphulopsi. Kemudian yang kedua ada famili Tubilusidae. Ciri-cirinya berukuran kecil, kurang dari 2 mm, ekor tambahan berbentuk seperti ulat dan berotot. Contoh pada famili ini Tubilucus dan Meiophryaphulus. Kemudian yang ketiga ada famili Macabeidae. Ciri-cirinya berukuran kecil, kurang dari 3 mm, tidak mempunyai ekor tambahan, perut dengan cincin atau bergonggol kecil, bergerak lincah menggunakan bagian perut untuk menggali. Contohnya Macabeus tentraculatus dan Macabeus ciratus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Resa Kepira Mustikasari. Kepada Resa Kepira Mustikasari, disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu materi tentang Loricifera, Onychophora, dan Tardigrada. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang Loricifera. Loricifera berasal dari bahasa Latin yaitu lorica atau corselet yang berarti baju besi dan fere yang berarti menanggung. Loricifera adalah filum hewan yang baru-baru ini dijelaskan pada tahun 1983 dengan hanya 11 spesies yang dideskripsikan saat ini dan sekitar 80 spesies yang belum dideskripsikan. Hewan kecil ini mempunyai panjang mulai dari 0,10 hingga 0,50 mm. Hewan ini memiliki selubung luar pelindung atau yang biasa disebut lorica dan hidup di ruang antara butiran kerikil laut, tempat mereka melekat erat. Bentuk Loricifera yaitu simetris bilateral dengan kepala berduri yang disebut introvert, torak, dan perut yang dikelilingi oleh lorica cuticula. Meskipun mereka pertama kali dijelaskan dari spesimen yang dikumpulkan di lepas pantai Prancis, mereka tampaknya didistribusikan ke seluruh dunia. Sebagian besar spesies telah ditemukan di sedimen laut kasar pada kedalaman 300 sampai 450 meter.
Meskipun satu spesies baru-baru ini dikumpulkan dari 8.000 meter. Struktur tubuh Loricifera. Loricifera memiliki kepala, mulut, dan sistem pencernaan serta lorika. Lorika seperti baju besi terdiri dari cangkang eksternal, pelindung, atau casing yang memiliki plikai. Filum Onychophora. Anggota filum Onychophora biasanya disebut dengan cacing beludru atau cacing berjalan. Ada sekitar 70 spesies hewan mirip ulat. Panjangnya berkisar antara 0,5 hingga 15 cm. Mereka hidup di hutan hujan dan habitat lembab dan berdaun, di daerah tropis dan subtropis, dan di beberapa daerah beriklim belahan bumi selatan. Kebanyakan cacing beludru bersifat predator, memakan ulat, serangga, siput, dan cacing. Beberapa Onychophora hidup di sarang rayap dan memakan rayap. Onychophora mungkin jauh lebih umum pada satu waktu daripada sekarang. Hari ini mereka terestrial dan sangat pensiun, menjadi aktif hanya di malam hari atau ketika udara hampir jenuh dengan kelembaban. Struktur tubuh Onychophora. Onychophora memiliki kulit lembut seperti beludru dan dilapisi dengan kutikula tipis fleksibel yang mengandung protein dan kitin. Secara struktur dan komposisi kimianya menyerupai kutikula arthropoda. Namun, ia tidak pernah mengeras seperti kutikula arthropoda. Dan itu berganti kulit di tambalan daripada sekaligus. Tubuhnya dipenuhi tuberkel kecil, beberapa di antaranya memiliki bulu sensori. Warnanya mungkin hijau, biru, orange, abu-abu tua, atau hitam. Dan sisik-sisik kecil pada tuberkel memberi tubuh penampilan warna-warni dan seperti beludru. Kepalanya memiliki sepasang antena besar, masing-masing dengan mata seperti annelida di dasarnya. Mulut ventral memiliki sepasang rahang seperti cakar dan dibingkai oleh sepasang papila oral yang dapat mengeluarkan sekresi pertahanan berlendir. Mulut dikelilingi oleh lobus kulit, berisi gigi punggung dan sepasang rahang bawah untuk menangkap dan memotong mangsa. Terdapat paring otot dan saluran pencernaan lurus. Sistem respirasi. Untuk respirasi, ada sistem trakea yang terhubung ke semua bagian tubuh dan berkomunikasi dengan luar melalui banyak bukaan, atau spirakel, yang tersebar di seluruh tubuh. Onychophora tidak dapat menutup spirakel mereka untuk mencegah kehilangan air. Meskipun trakea efisien, hewan-hewan ini terbatas pada habitat yang lembab. Sistem trakea mereka agak berbeda dari arthropoda dan mungkin berasal secara independen. Sistem saraf. Sistem saraf Onychophora diatur seperti tangga dengan kabel saraf ventral berpasangan yang berada di dekat bagian atas setiap baris kaki yang dihubungkan oleh pita yang melintasi lebar tubuh. Saraf ke antena dan daerah kepala meluas dari otak. Dan pembengkakan ganglion di dasar setiap kaki memasok saraf ke kaki dan dinding tubuh. Organ indera termasuk mata yang berkembang relatif baik, duri pengecap di sekitar mulut, papila takstil pada integumen, dan reseptor hygroscopis yang mengarahkan hewan ke arah uap air. Penelitian terbaru menunjukkan perilaku sosial dan perburuan berkelompok pada spesies Australia. Filum Tardigrada. Tardigrada atau yang biasa disebut beruang air adalah organisme kecil yang biasanya panjangnya kurang dari 1 mm. Bagian besar dari 900 spesies yang dijelaskan adalah bentuk terestrial yang hidup di lapisan air di sekitar lumut dan lumut atau tanah lembab. Beberapa hidup di ganggang air tawar atau lumut atau di dasar puing dan beberapa hidup di laut. Biasanya mendiami ruang interestial di antara butiran pasir, di air laut, dalam, dan dangkal. Mereka memiliki banyak karakteristik yang sama dengan arthropoda.
Mereka memiliki tubuh oval yang memanjang, silinder, atau panjang yang tidak tersegmentasi. Kepala hanyalah bagian anterior batang. Batangnya memiliki 4 pasang kaki pendek, gemuk, tidak tersambung, masing-masing dipersenjatai dengan 4 hingga 8 cakar. Mereka ditutupi oleh kutikula non-chitineus yang ikut berganti kulit. Mulut tardigrada membuka ke dalam tabung bukal yang bermuara pada paring berotot yang diadaptasi untuk mengisap. 2 stylet seperti jarum yang mengayunkan tabung bukal dapat menonjol melalui mulut. Stylet ini menembus sel tumbuhan atau hewan, dan paring menyedot isi cairan. Beberapa tardigrades menghisap cairan tubuh nematoda, rotivera, dan hewan kecil lainnya. Sementara yang lain bersifat parasit pada hewan yang lebih besar seperti teripang atau teritip. Di persimpangan usus dan rektum, 3 kelenjar yang dianggap ekresi dan sering disebut tubuh Malpighian bermuara ke dalam sistem pencernaan. Sebagian besar rongga tubuh adalah hemozoel. Dengan selom sebenarnya terbatas pada rongga gonad, tidak ada sistem peredaran darah atau pernapasan. Pertukaran gas terjadi melalui difusi melalui permukaan tubuh. Sistem otot. Sistem otot tardigrada terdiri dari sejumlah pita otot panjang. Biasanya masing-masing terdiri dari 1 atau beberapa sel otot besar. Otot melingkar tidak ada, tetapi tekanan hidrostatik cairan tubuh dapat bertindak sebagai kerangka. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.